Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali di channel saya. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya pribadi ini bagaimana sih penanganannya untuk adenium di musim hujan, terutama adenium yang masih kecil seperti ini. Ini adalah bibit adenium kurang lebih berumur 2 bulan dan saya tempatkan masih di polybag. Nah, untuk musim hujan seperti ini, adenium itu tidak perlu banyak disiram, teman-teman. Kenapa tidak perlu banyak disiram? Karena adenium itu termasuk tanaman yang menyukai daerah panas. Nah, untuk media sendiri saya menggunakan sekam padi yang dicampur dengan pasir marang. Jadi medianya itu poros dan air itu ketika jatuh dari atas ini langsung turun ke bawah. Adenium itu menyukai lembab tapi tidak menyukai genangan air di sini, teman-teman. Dan genangan air itu nanti akan menjadi pemicu busuknya akar ya, terutama untuk adenium yang masih kecil seperti ini sangat rentan sekali kalau terkena genangan air di sini, teman-teman. Berbeda dengan tanaman lain, adenium ini perawatannya sedikit susah gampang kalau di musim hujan ini. Kita harus rajin mengecek kelembaban media. Kalau medianya kurang porus dan terlihat genangan air, ini medianya harus diganti karena ditakutkan nanti membusuk akar dan mulai terjadi pembusukan. Itu penanganannya sudah sulit karena harus dipotong lagi ketika busuk akar. Nah, adapun penyakit-penyakit ataupun hama yang menyerang ketika musim hujan seperti ini, nah ini contohnya yang terkena hama. Ini terkena hama kutu kuning. Nah, penanganannya bagaimana? Biasanya saya menggunakan kalian raya yang saya semprot setiap malam. Nah, ini contoh yang sudah mulai bebas dari hama, daunnya itu menghijau. Dan jangan salah tanggap, teman-teman, biasanya untuk pemula ini pasti senang kalau warnanya seperti ini karena dikira berubah menjadi variegata ya, teman-teman. Nah, biasanya pemula itu sangat senang ini kalau berubah warna, pasti dikira berubah menjadi variegata. Dan padahal ternyata perubahan ini adalah berakibat fatal nantinya kalau dibiarkan. Ini terkena kutu kuning. Nah, penggunaan media yang tepat di sini juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan adenium, terutama adenium anakan yang saya semai sendiri dari biji di sini. Ini medianya terlihat seperti ini, dia tidak menggenang airnya tetapi dapat menyimpan air yang baik. Nah, dan ini saya punya contoh penggunaan media yang buruk ya, atau yang tidak baik sebenarnya untuk adenium ini, karena saya menggunakan terlalu banyak tanah. Jadinya ketika terus musim hujan, tanah itu menjadi keras seperti ini. Ketika air hujan turun, otomatis tanah itu menjadi terendap ke bawah terus dan menjadi keras. Dan ini akan menghambat pertumbuhan untuk adenium. Mungkin nanti saya akan mengganti medianya dan saya akan upload videonya juga cara penggantian media dan penggunaan media yang baik untuk adenium. Tetapi walaupun demikian, adenium ini masih terbantu dengan pupuk dan dia masih mau mulai berbunga, teman-teman. Ataupun kalau teman-teman hanya mempunyai tanah di areal pekarangan rumah dan sulit untuk mendapatkan sekam padi dan ataupun sekam bakar yang lainnya,
teman-teman bisa menggunakan tanah juga, tapi diakali dengan pembuatan banyak drainase, lubang drainase di bawah pot ini, agar air yang turun ke bawah langsung keluar dari arah drainase itu dan tidak tergenang di atas ataupun lama terserapnya oleh tanah tersebut, teman-teman. Dan ini contoh yang terkena busuk akar waktu itu, teman-teman. Jadi saya sudah menggantinya dengan media yang baru, tetapi saya potong pendek karena ini busuk akarnya sudah parah dan menjalar ke batang. Jadi saya potong pendek. Penanganannya itu saya potong pendek dahulu, dan ini saya pangkas untuk daunnya. Kemudian saya sungkup selama 1 minggu. Setelah itu baru saya berani menaruh di bawah sinar matahari. Nah, ini sudah mulai muncul tunas yang baru, berarti sudah ada pergerakan akar dari bawah tanaman ini, teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya, teman-teman. Nantikan video-video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini.